ada di antara tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi yang meminta saya mendukung Jokowi 3 periode. Oke, apa yang disampaikan waktu itu? Ini pertama kali disampaikan. Dia bilang begini, kita harus dukung Jokowi 3 periode. Saya bilang alasannya apa? Saya tahu nih kalau yang manggil nggak mungkin Menko, nggak mungkin Zul Hasan, nggak mungkin Erlangga Hartarto, nggak mungkin Bahlil Lahadalia. Jadi cuma tersisa satu, Pak Luhut. Nah, dia bilang begini. Oke. Acara ini dipersembahkan oleh mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf I Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum. Boleh-boleh saja, itu kan aspirasi dalam negara demokrasi ya, biasa saja. Semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa. Kita ini harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan itu. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu mendampingi Pak Presiden, Pak Prabowo. Dua-duanya dipilih oleh rakyat. Dan mutlak. Mau dimaksudkan apa? Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Panggung politik tanah air tidak pernah tenang dari riak. Para pensiunan jenderal bergerak dan menggertak. Mereka membawa seruan tuntutan pemakzulan wakil presiden Gibran. Ada apa gerangan? Mengapa para pensiunan bintang menuntut hal yang sudah konstitusional? Dan benarkah tuntutan melengsarkan Gibran sudah ada sejak pertengahan 2024 lalu? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan langsung mengundang panggung Rakyat Bersuara. Selamat datang Bung Muhammad Ruliandi, pakar hukum tata negara yang kini masuk istana, ditunjuk sebagai tenaga ahli utama bidang hukum dan HAM. Silakan Bang Ruli. Jadi udah orang istana ya? Udah ordal nih. Silakan. Oke. Lalu kemudian Bung Mardiansah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Masih dari sisi kanan. Silakan, Bang. Masih dalam perjalanan ini nanti Bung Refli Harun, tapi saya hadirkan pula aktivis senior. Nah, ini udah lama nggak kelihatan di layar, sekarang ada di Rakyat Bersuara. Bung Arief Poyono. Kabar Aiman. Baik, lama nggak ketemu. Iya nih. Silakan Bung Arief. Saya panggilkan pegiat media sosial Bung Said Didu. Apa kabar, Bung Said? Wah, di X selalu hidup dan ramai. Silakan. Lalu kemudian saya panggilkan pengamat politik Bung Ray Rangkuti.
Selamat datang, Bung Rey. Siap. Silakan. Terima kasih banyak. Saya akan panggilkan, sebenarnya beliau ini harusnya hanya menemani Pak Letjen Soeharto, tapi kebetulan Pak Letjen Soehartonya belum hadir, jadi ya udah. Ya kita panggilkan dulu, Bung Samsu, bukan Bung ya, Eyang. Pak Samsu Jalal, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan, mantan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI, dulu masih ABRI namanya, sekarang TNI Polri. Mau di sini atau di sini? Nggak apa? Oke, silakan. Ya. Oke. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Samsu Jalal, dulu namanya betul-betul berkibar ya. Kita masih ingat betul tuh. Baik, saya ingin tanya dulu, mohon maaf. Saya ke Pak Samsu, boleh saya tanya langsung ke Pak Samsu? Pak Samsu, pakai mikrofon Pak Samsu. Pak Samsu, kemarin Pak Samsu ikut dalam, apa itu sebutnya, rapat besar pertemuan Purnawirawan TNI? Enggak, saya tidak hadir waktu itu. Tidak hadir, tapi ada acara juga. Oke, tapi Anda menyetujui 8 poin usulan? Kami Purnawirawan sangat menyetujuinya. Kan nggak bisa disebut kami, nggak semuanya Purnawirawan menyetujui kan? Loh, semua Purnawirawan pasti menyetujuinya. Anda mengklaim itu? Iya. Termasuk yang hari ini halal bihalal bersama Pak Prabowo? Wah, walau alam itu. Karena itu bilang Pak Saidi itu penjilat banyak. Maksudnya? Penjilat banyak. Oke, saya ingin tanya Pak, betulkah waktu itu, pasti Bapak juga lihat draftnya kan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di antara 8 adalah terkait dengan pemakzulan Wakil Presiden Gibran. Informasinya ada poin ke-9 sebenarnya, saya mau konfirmasi nih. Isinya adalah adili Pak Jokowi, betul? Waduh, saya tidak tahu. Bagaimana Presiden ke-7 itu saya rasa jangan tanya sama saya lah, tanya sama masyarakat lah. Hah? Bukan, ada poin ke-9. Ya itu tambahan itu. Tapi benar ada poin ke-9 itu? Wah, walau saya juga nggak ikut kan. Nanti saya tanya ke Pak Soeharto kalau Pak Soeharto datang ya. Yang ke-9 itu mau Presiden yang ke-7 itu kan siapa? Kan ya jelas itu kan. Saya sebut lagi nggak benar juga nanti kan. Karena ini dalam rame. Saya ingin tanya ke Pak Samsu Jalal. Kenapa Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka harus dimakzulkan? Menurut Purnawirawan TNI yang hadir pada saat itu termasuk Anda menyetujui? Ya, karena apa? Karena kita tahu kan. Mohon maaf, lebih dekat lagi. Karena kita tahu kan siapa yang dimaksud dengan Gibran itu kan. Ya, bagaimana dia bisa menjadi wakil dari Pak Prabowo gitu. Oke. Nah, kita tahulah itu. Maksudnya proses di MK. Proses di MK kemudian, dan banyak proses lah. Dan juga diragukan ijazahnya gitu juga. Ijazah Pak Jokowi maksudnya ini? Bukan, termasuk ijazah Gibran juga. Termasuk ijazah Gibran, oke. Nanti saya bisa kesempatan ke Bapak-Bapak sekalian. Tapi saya mau izin ya untuk kemudian saya gali dulu. Ya itu pro kontra. Selamat datang Bung Refli. Oke. Oh iya. Jadi tadi ada Pak Samsu Jalan. Saya sedang menggali informasi dari Pak Samsu. Ijazah, oke ijazah karena masih pro kontra saya nggak bahas itu dulu. Tapi pertanyaannya MK kan kalau saya harus fair juga nih. Kalau bicara MK, artinya kan bukan Wapres Gibran sendiri, Pak Prabowo kan juga menjadi satu kesatuan di dalam proses pencalonan waktu itu. Kalau yang disalahkan Wapres Gibran, ya nggak adil dong. Itu kan logika yang kemudian muncul. Iya betul, tapi terus terang aja, kalau lihat sejarahnya ya, kenapa Pak Prabowo bisa jadi presiden itu juga gitu. Ini kan terus presiden ke-7 menawarkan sama Pak Prabowo kan. Pak Prabowo siap saya dukung jadi presiden. Tapi anak saya jadi wakilnya. Itu percakapannya? Ya itulah, saya nggak tanya Pak Saidi dulu tahu juga tuh. Enggak, tapi Anda bisa mengatakan seperti itu gimana, Pak Samsu? Ya makanya itulah saya bilang gitu. Ya oke. Oh, siap. Makanya terjadilah itu kan. Oke, ini kira-kira dialog imajiner mungkin? Iya. Oke, tapi bahwa ada permasalahan Anda melihat di situ. Betul. Tapi bahwa secara hukum positif tata negara itu kemudian tidak mungkin dilakukan? Oh, kalau mengenai hukum tanyakan sama beliau itu. Oke. Saya ke Bung Said dulu deh sebelum ke sisi kanan saya. Apa yang tadi disampaikan, apa yang ingin Anda koreksi, Bung Said? Atau Anda setuju semua? Saya tentang pemakzulan Gibran itu menurut saya sih itu bukan, itu adalah pilihan.
Pilihan? Pilihan. Pilihan bagi bangsa Indonesia, bukan pilihan bagi... Pilihan bagi bangsa Indonesia? Bagi bangsa Indonesia. Nggak kebesaran tuh? Iya. Pertama, apakah kita memang rela bahwa ada satu keluarga yang merekayasa konstitusi untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan keluarganya, dan semua bergerak untuk itu. Apakah kita rela itu? Dengan menggalangkan segala cara untuk mensiasati konstitusi untuk keluarganya. Itu pilihan pertama. Apakah itu kita lanjutkan? Yang kedua, apakah kita, bangsa Indonesia, membuang etika, moral, ke tong sampah dalam perpolitikan demi kekuasaan? Itu yang kedua, pilihan kita. Yang ketiga, apakah adik-adik mahasiswa mau membuang meritokrasi, profesionalisme, penilaian objektif hanya demi kepentingan politik keluarga? Yang keempat, apakah kita rela seluruh bangsa Indonesia, para pejabat-pejabat ini menggunakan uang rakyat untuk politik sayang anak? Itu 4 hal yang harus menjadi pikiran kita. Oke? Kalau bangsa Indonesia sudah mau memaklumi 4 hal itu, maka Gibran jangan disentuh. Tapi kita harus siap-siap mendapatkan presiden. Siapa tahu sebenarnya mungkin berapa tahun lagi cucu presiden Jan Etes menjadi Jokowi menjadi presiden. Anda membayangkan hal sejauh itu? Saya, kalau kita sudah memaklumi 4 hal tadi, saya ulangi, konstitusi diasiasati, moral etika dibuang ke tong sampah, kemudian meritokrasi dan profesionalisme dibuang begitu saja, tidak diabaikan begitu saja. Yang keempat adalah tadi bahwa kita memaklumi uang rakyat digunakan oleh pejabat untuk membangun dinasti politik sayang anak, maka tidak tertutup kemungkinan itu terjadi. Seberapa besar kemungkinan itu? Saya tidak tahu kalau memang begini terus politiknya dan mahasiswa kita semua menerima memaklumi itu, kemungkinan bisa terjadi. Dalam beberapa tahun ke depan, dalam beberapa pemilu ke depan. Saya nggak tahu, siapa tahu malam ini mereka kumpul-kumpul, yang sayang anak itu kumpul, yuk kita perhatikan anak kita semua. Bisa terjadi. Nah, yang kedua, yang sebelum ini. Ya. Yang kedua adalah, saya menyatakan ini pilih itu tadi tentang moral dan etika, apakah kita value itu kita buang. Yang ketiga, yang kedua adalah pemakzulan Gibran itu sangat tergantung apakah kita memandang bahwa pemerintahan Prabowo sekarang ini adalah pemerintahan Jokowi 3 periode atau memang pemerintahan Prabowo. Itu kan pertanyaan. Kenapa saya katakan demikian? Mulai 2019 sebenarnya Pak Jokowi sudah menyiapkan 3 periode. Yang muncul pertama kan Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan ada data metadata yang menunjukkan megadata. Ya. Metadata yang menunjukkan bahwa rakyat menginginkan Jokowi 3 periode. Kemudian berlanjut hampir semua tokoh yang sekarang yang menyatakan Jokowi 3 periode itu menjadi menterinya Prabowo. Ya, saya mulai namanya. Pertama Luhut Binsar Panjaitan yang mulai. Oke, itu di podcast waktu itu. Zulkifli Hasan, ketua PAN, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, kemudian Bahlil, dan beberapa ini. Semua yang menyuarakan Jokowi 3 periode adalah menjadi menterinya Prabowo. Artinya ini adalah pengakuan bahwa yang mendukung 3 periode adalah menterinya Prabowo. Dan menarik, masih ingat mungkin Bung Aiman, dulu Nyala Mataliti itu menolak 3 periode. Ya kan? Tahu-tahu dia menerima. Di antara tokoh-tokoh itu ada yang membujuk saya untuk mendukung 3 periode. Dan saya datangi. Gimana? Waktu itu ada di antara tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi yang meminta saya mendukung Jokowi 3 periode. Oke, apa yang disampaikan waktu itu? Ini pertama kali disampaikan. Dia bilang begini,
kita harus dukung Jokowi 3 periode. Saya bilang alasannya apa? Saya tahu nih kalau yang manggil nggak mungkin Menko nggak mungkin Zul Hasan, nggak mungkin Erlangga Hartarto, nggak mungkin Bahlil Lahadalia. Jadi cuma tersisa satu Pak Luhut. Nah, dia bilang begini. Oke. Jokowi sudah menjanjikan bahwa kalau dia perpanjang 3 periode maka dia kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi mau menunggangi teman-teman yang ini kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Saya berdiri, saya bilang sebentar dulu. Mohon maaf aja, ini akal-akalan dia. Saya sampai keluar kata-kata kurang pantas tapi nggak apa-apa, saatnya saya buka. Saya katakan, orang ini yang mau 3 periode ini, kalau dia tahu alapannya iblis pun didatangi dan dibohongi. Itu kata-kata saya. Jangan percaya. Ini pasti akal-akalan dia agar 3 periode kabar itu dia melakukan apapun. Anda menyampaikan itu pada orang yang menyampaikan minta 3 periode. Apa respon dari tokoh tersebut? Loh, boleh saya sampaikan. Oke. Jangan berjudi keselamatan bangsa Indonesia kepada ambisi satu keluarga itu. Saya katakan ini ambisi yang sangat-sangat berlebih. Jadi saya katakan sekarang bahwa mungkin saja pertimbangan para pensiunan jenderal itu tadi tentang moral dan etika. Mohon maaf kalau salah, Pak Soeharto sudah datang. Moral dan etika tadi. Letjen TNI Purnawirawan Soeharto, mantan dan Kormar TNI Angkatan Laut. Ya. Yang kedua adalah bahwa mereka berpendapat ini Jokowi 3 periode. Jadi 2 hal itu yang analisis saya kemungkinan terjadi. Jadi kesimpulan saya, Bapak, ini pilihan, bukan apakah Gibran atau dimaksulkan apa tidak dimaksulkan. Kalau negara ini mau kembali ke nilai-nilai moral, etika, profesionalisme, dan berpolitik yang sehat, maka maksulkan. Tapi kalau mau melanjutkan kehancuran bangsa ini yang mengabaikan semua tadi itu, maka jangan dimaksulkan. Dan kita tunggu resikonya dua-duanya. Itu saya pikir. Oke. Maka makzulkan dan maka tidak dimakzulkan. Makzulkan, emang bisa secara undang-undang? Saya ada ahli hukum tata negara. Saya orang sistem engineering. Sistem engineering kenapa saya tanyakan? Jangan-jangan ini hanya emosional belaka yang kemudian sebenarnya tidak bisa secara undang-undang. Begini, kita pernah, Bung Karno tuh setengah dimaksulkan loh. Pak Harto setengah dimaksulkan loh. Pak Habibie, Pak siapa, Gus Dur. Oke, bisa jelaskan. Ya, misalnya. saya bukan ahli tata negara, tapi saya orang sistem engineering. Orang sistem engineering itu biasanya menempatkan tujuan dulu, baru mencari cara. Itu urusan hukum tata negara mencari caranya. Tapi pilihan saya adalah apakah negara ini mau diperbaiki, dikoreksi, atau mau dibiarkan berlanjut di tengah jalan yang salah. Oke. Apapun itu kita berikan tepuk tangan untuk pendapatnya. Saya harus adil juga. Saya berikan kesempatan di sini. Siapa yang akan, Pak Mas Arief atau Bung Semar? Senior dulu, oke. Terima kasih. Jadi ngeri ini kan. Jadi ngeri, oke. Moral dan etika. Kalau tidak memakzulkan Wapres Gibran, maka tidak punya moral dan etika, itu Anda katakan? Pilihan. Kalau berpikir moral dan etika, maka makzulkan kita Wapres Gibran. memaklumi pelanggaran-pelanggaran yang ada. Itu namanya. Dan itu artinya moral dan etika. Oke, silakan. Nah kemudian kata Bang Said itu kan memakzulkan Gibran itu udah merupakan kebutuhan bagi bangsa Indonesia ya. Ya kalau memang itu kebutuhan, legowo lah Gibran untuk mundur. Kan seperti itu. Kalau kita tidak pakai konstitusi nih. Bukan begitu Bang Rai. Sebaiknya kan supaya tidak terjadi juga chaos, kerusuhan. Tetapi kembali lagi, terhadap usulan dari Forum Purnawirawan yang menginginkan Gibran dimakbulkan, terus beberapa poin lagi juga yang diminta, saya rasa ini patut kita hargai, sebab itu adalah bagian daripada kritik yang memang kita tidak boleh tidak percaya memang bangsa kita ini hari ini dalam keadaan
tidak baik-baik. Karena tidak baik-baik, maka bangsa ini harus dipimpin oleh Prabowo. Tetapi Bang Said, kalau Bang Said ngomong tidak ada etika dan moral, saya tersinggung loh. Karena Prabowo juga bagian daripada... Saya tidak menyatakan itu. Saya menyatakan membuang etika dan moral dalam memilih bangsa. Jadi jangan juga Bapak menggiring-giring sesuatu artinya yang... kan... Enggak, bukan. Bapak mengartikan. Bukan, maksud saya kan ini tidak beretika dan bermoral politiknya. Membuang etika dan moral. Ya, artinya membuang etika dan moral, artinya sama saja Prabowo juga membuang etika dan moral. Itu kata Anda. Karena kan Prabowo dengan Gibran itu kan satu paket. Loh, berarti apapun ini satu paket berarti sama terus? Enggak juga lah. Tetap sama. Karena mereka berdua adalah dua orang yang memiliki kedudukan tertinggi di eksekutif. Oke. Jadi tidak bisa kita pungkiri. Mereka satu paket. Nah, salahnya Purnawirawan ini meminta pergantian Gibrannya itu kepada Prabowo. Salahnya Purnawirawan. Salah. Kita akan dalami itu. Selepas jeda kami akan segera kembali tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Nanti saya berikan kesempatan.